Karena wahyu itu ada nabi. Ini ilham saja nggak dapat. Kesempatan orang menuntut ilmu itu 25-40. Ketika pekerja ini sudah levelnya dokter Anda atau SH atau insinyur, keluar dari pekerjaan sudah umur 35 atau 40, tidak ada lowongan kerja lagi. Yang diterima umur 25 sampai 28 yang memiliki ijazah S1. Kalau sudah umurnya 55, walaupun S gronjong dia punya, kembali untuk kerja, walaupun dia minta jabatan yang rendah, tidak sesuai jabatannya, tetap ditolak. Waktumu sudah hilang bersama kesempatan. Maka ambillah kegagalan itu ada dua. Apakah kamu gagal dunia atau kamu gagal akhirat? Kalau dunia kamu gagal, tuamu lagi gagal akhirat. Sudah kata Imam Syafi'i, cepat disolati jenazah. Jadi kalian supaya tahu, di dalam kitab Ta'limut Ta'lim kita harus mengikuti. Kenapa Rasulullah dalam waktu yang singkat 15 tahun itu penuh duri, onak, penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesusahan, baru bisa 40 baru mendapatkan petunjuk. Ini umur 50 minta petunjuk apaan? Umur 42 minta petunjuk apaan? Maka di situ kuatkan, syukuri aja yang ada. Jadi takdir tidak bisa berubah lagi. Levelmu, derajatmu sudah cukup. Naik sedikit saja, nggak bisa melambung menuju kemuliaan. Sekali lagi, tidak bisa menuju kemuliaan. Kecuali kesempatan-kesempatan di mana kesempatan itu kita suruh belajar lagi, itu sekolah lagi, itu pun ada batas waktu, umur, kapan kita pensiun. Al-Quran ini melahirkan dari semua pengetahuan ilmiah yang sumbernya semua di Al-Quran. Maka perumpamaan-perumpamaan itu adalah pengetahuan ini. Maka ilmu, amal, manfaat, kemuliaan, ma'rifatullah, ini kemuliaan. Tujuan manusia tadi, ibadah ini, kalau sudah mengenal Allah, cukup. Kalau kita saja mengenal namanya, kalau ada tulisan, kita masuk rumahnya orang aja melihat ayat kursi, belum tentu kita membaca ayat kursi. Ketika kita melihat rumah orang ada Ka'bah, kita nggak tahu bagaimana salamnya pada Ka'bah. Bagaimana kalau kita bertamu, ada bertamu, kita duduk di situ, doa apa, kita masuk tamu, bagaimana kita duduk di rumah orang, kita nggak tahu. Bagaimana orang tahu? Orang buta. Orang buta bagaimanapun, di tempat apapun, dia rasanya sama.
Itu gambar-gambar apa tidak tahu, sama hitam semua. Ya. Maka itulah mulai sekarang minimal kita memahami dari apa? Dari kesalahan-kesalahan yang banyak yang menimpa kita, yang sudah meracuni kita, sehingga kita pelan-pelan melepas ikatan. Oh, ini tidak benar, dikupas lagi, tidak. Pelan-pelan, jangan diganti. Ini karat, ini batu sudah fosil, pelan dibuang, campur air lagi, gosok. Bukan langsung dihancuri. Ini berkarat. Semakin umur kamu bertambah lagi keluargamu, bertambah lagi masalahmu, bertambah lagi duniamu, bertambah lagi keinginanmu, makin kuat karat-karat. Tapi kamu ingin pamer batu yang karat-karat. Kamu hanya menghiasi permukaan di lahiriah, tapi hati ini sudah berkarat. Ini yang disebut ingin manfaat, padahal sama sekali tidak manfaat gitu. Yang disebut ma'rifat tadi, mengenal Allah, dia tidak butuh kamu ngaji terserah, kamu gak ngaji terserah. Batasanku, aku cuma mengajar, bukan memutuskan, dan juga bukan menjamin. Tidak ada satu jaminan bahwa guru menjamin surga. Tidak ada jaminan manusia itu berubah, bisa merubah takdir. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, kamu tidak tahu, kata firman Allah, di kelilinganmu ini semua yang dekat kamu di Madinah ini orang munafik semua, dan aku tahu siapa mereka, kau tidak tahu Muhammad. Saking kuatnya manusia ini cintanya pada dunia. Ketika tidak ada, memang dia mengatakan saya tidak cinta dunia, tetapi ketika ditawarkan langsung diambil. Manusia, paham? Ini memang gak ada apa yang diminta. Begitu ada, itu manusia. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kamu hanya, ya, Rasul itu terbatas balik, menyampaikan, bukan menjamin. Sekali lagi, kalau dia menuruti nasihatmu, maka dia mengikutimu, mentaatimu, maka bersama engkau di surga. Tetapi kalau dia menolak nasihat, maka hisab nafsi-nafsi, sendiri-sendiri nanti di akhirat. Tidak bisa bersama-sama. Jadi jangan mimpi kalau kamu dapat syafaat pertolongan itu bagi orang-orang pendosa besar. Pendosa besar yang bagaimana? Yang pertama orang yang tidak tahu, kemudian orang-orang yang kembali bertobat, baru dapat pertolongan. Gitu. Sama orang mau mencuri atau menipu, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Muhammad, itu bahasa selamat. Apa itu namanya siapa?
udah baca wirid, udah baca zikir, kenapa banyak? Itu berarti cuman perhiasan aksesoris saja iman manusia di akhir zaman, menghiasi lahiriah tetapi mengotori yang di dalam. Maka terjadilah ilmu gak manfaat, amal gak manfaat, yang sudah gak manfaat, kemuliaan kehinaan. Kemudian mudorotnya lagi topeng, manusia topeng. Tahu manusia topeng? Datang seakan-akan menuju akhirat, tetapi yang diinginkan dunia. Inilah yang nanti akan pertama kali dijerumuskan intipnya neraka. Ini cuma nasihat. Permasalahannya apa? Itu mudorot. Sudah ilmu gak manfaat, amal gak manfaat, ngaji gak manfaat, hasil dapat laknat Allah. Aneh itu. Kalau dia betul-betul bahwa semua sudah diatur oleh Allah, merubah takdir dengan doa. Ini satu cerita. Ini orang fakir mengemis, nggak punya rumah, minta terus ketemu sama raja. Ketemu sama raja, akan berubah nasibnya, akan berubah takdirnya, supaya nggak minta-minta. Langsung tongkatnya diminta, mau nggak saya ganti yang bagus? Tongkatnya diisi dengan dinar emas. Tongkatnya raja itu ada dinar emas, dikasihkan sama yang pengemis tadi. Tidak diomongkan, supaya berubah, punya rumah, punya kerjaan, dengan dinar emas itu cukup. Ternyata di tengah jalan ada yang nawar, Pak, itu tongkatnya kok bagus, bisa nggak saya tukar dengan uang sekian? Oh, saya nggak butuh. Kalau sampai mau 10 bungkus nasi, saya butuh makan, saya lapar, anak saya nggak makan, saya butuh nasi. Ya tongkatnya, harga tongkatnya saja misalkan dengan itu tidak sesuai, tapi sudah kelaparan, pikirannya cuma perut, kasih sebelum habis. Datang lagi ke raja, ngemis lagi, ya? Kok nggak berubah? Kemana? Kamu saya kasih tongkat kemana? Saya ditukar 10. Oke, artinya buah semangka. Buah semangka dibelah, dihabiskan, diisi dengan berlian. Kalau ini saja, ini uang. Jangan ngemis lagi ya. Ketemu lagi bicara. Ada orang buat semangka itu sia-sia. Semangkanya bagus. Ini dari raja. Ya, kalau mau saya ganti, mau nggak 10 bungkus? 10 bungkus nasi. Semangkanya dikasih lagi, isinya begini. Kembali lagi, sudah capek raja ini, mau merubah nasib ini kok nggak berubah. Sudah. Langsung dikasih 1 ranjang berlian. 1 keranjang. Sudah, ini kamu jual, ya. Kamu buat modal, buat kamu usaha, buat punya rumah.
semua keluargamu terjamin, kendaraan punya, ini semua cukup. Alhamdulillah. Dibawa. Saking bingungnya dengan uang segini banyaknya, bingung untuk menjalankan. Karena makomnya belum disebut orang yang mampu. Masih gila harta. Kena seperti itu bingung. Akhirnya bingung, ada kendaraan itu terus mati. Nyebrang lamun-lamun tetap takdirnya melarat tadi, nggak bisa berubah kecuali itu. Sekali lagi, apa hikmah daripada hikmah di dalam kitab ini? Hikmahnya, jangan sekali-kali menolong orang yang terus-terusan bermasalah. Allah sudah tetapkan ini orang bermasalah. Orang yang bermasalah itu adalah orang yang dihukum oleh Allah. Dan jangan coba-coba kamu membebaskan, kecuali dia yang merubah nasib dan takdirnya, bukan orang lain. Bukan kita yang kuasa, bukan kita yang mampu. Bukan pakai perasaan. Hukum bukan perasaan. Kalau perasaan sekali cukup. Dan jangan dekat-dekat orang bermasalah. Minimal kamu punya masalah. Oke? Itu hikmahnya. Tadi raja membuat, ingin berubah nasibnya, ingin berubah takdirnya, tapi justru kerugian berapa raja tadi membantu orang bermasalah. Biarkan sampai hukuman selesai masalahnya itu, dan tidak akan selesai masalah itu. Dan jangan merubah bahwa Allah yang merubah nasib, Allah merubah takdir. Tidak ada kecuali dirinya yang merubah, kecuali takdir dirubah dengan dirinya, dengan doa. Dengan apa? Supaya kamu cepat kamu dikabulkan, maka berubahlah dengan menuntut ilmu. Dengan ilmu yang diketahui, maka berusahalah untuk mengamalkan. Setelah mengamalkan, sampai mengetahui manfaat dari ilmu dan amal itu, dan sebarkan pada keluargamu. Meluas sampai dapat kemuliaan dari Tuhanmu, bukan kemuliaan dari manusia. Sekali lagi, apapun keluhannya, apapun masalahnya, jangan coba-coba ya, berhubungan dengan orang-orang yang berilmu. Dia akan mendeteksi semua perbuatan dan semua amalmu dan semua tingkahmu dan semuanya. Kalau memang tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa lagi dinasihati, maka dilepas. Tugasnya selesai. Maka tugas selanjutnya, mencari selanjutnya siapa yang harus membutuhkan nasihat. Dan terus seperti lambang bunga, bunga yang mekar, orang akan tertipu dengan yang mekar. Dia lupa di sebelahnya bunga yang mekar ini ada yang jatuh, yang sudah mati. Dan orang tertipu dengan bunga yang indah, dia lupa ada tunas yang sebentar lagi menggantikan kedudukannya dia. Maka bukan memandang tunasnya, bukan memandang bunganya, bukan memandang jatuhnya, bagaimana memelihara pohonnya. Jangan sampai pohonnya ini tidak berbuah. Orang yang bodoh hanya mengambil, memetik, melupakan mati, dan melupakan yang akan muncul menggantikan dia.
itulah orang yang bodoh, tertipu dengan keindahan. Tapi perhatikanlah pohon itu. Apakah pohon ini berapa lama lagi dia akan bisa menumbuhkan bunga-bunga itu yang bisa dinikmati orang lain. Yang menanam pohon itu, yang menyiram pohon itu, dia tidak pernah menikmati. Dia hanya memelihara, dia hanya merawat. Kalau kamu tidak percaya, tanya orang jual bunga. Dan dia bunga itu ada angka segala macam. Bukan dia itu ingin memiliki, tapi bagaimana caranya dia menjual dengan harga yang mahal. Dan tentu perawatannya yang bukan bicara bunganya yang ada. Dia takut nanti tunasnya bibitnya tidak ada. Itulah kebijakan-kebijakan yang disebut orang yang berilmu, maka pasti memikirkan sumber kehidupan, bukan mencari kehidupan. Orang yang tolol, orang yang bodoh, bahlul menurut daripada Syekh Qadir Jailani adalah orang yang sibuk dengan kehidupan, melupakan mati. Maka itulah mudah-mudahan dan sedikit ini memahami ilmu, amal, manfaat, kemuliaan. Manfaat bagi dirimu, keluargamu, manfaat bagi orang lain. Mulia Allah yang memuliakan. Kamu tidak punya milik mulia. Jangan sekali-kali ingin dimuliakan manusia. Kalau manusia memuliakan engkau, karena Allah menggerakkan hati manusia itu untuk memuliakannya. Bukan kamu cari kemuliaan di hatinya makhluk dengan berbagai cara. Itu adalah kemuliaan yang palsu. Carilah kemuliaan yang betul. Walillahil izzati wal mursalin. Dia selalu berkekalan dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikrihi habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah rabbul arabin wa samawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma ya da'imal fadli 'alal barih ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibil mawaid bisaniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi wa rasyadiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil 'asiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim man kana yuridul hayatad dunya wa jinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah ila an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Sadaqallahul azim wa rasulih. Mudah-mudahan kita semuanya paham, diberikan paham seperti pahamnya para nabi-nabi, para malaikat muqarrabin, sehingga kita mendapatkan pahala yang dari pahala orang-orang yang soleh. Di dalam firman Allah, di dalam surat Hud ayat 15-16, barang siapa yang niat dengan amalnya hanya semata-mata keduniaan,
dan keindahannya, maka akan memberi kepada mereka semua amalnya. Artinya untuk dunia. Dan mereka di dunia tidak akan dikurangi atau dirugikan. Mereka itulah yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Kecuali api neraka. Dan gugur semua amal mereka itu, bahkan semua perbuatan mereka itu palsu. Surat Hud ayat 15-16. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang suka bertemu kepada Allah, maka Allah akan suka menerimanya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, Allah juga tidak suka menerimanya. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ayul mu'minina abdul qal aksaruhum khuluqa kila wa ayul mu'minina aqyas qal aksaruhum lil maut dikra wa asanuhum lau isti'adada. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah orang mukmin yang paling afdal, paling utama? Jawab Nabi SAW, orang yang terbaik akhlaknya, mukmin manakah yang terkaya? Adalah orang mukmin yang banyak mengingat mati. Aksir dzikrul mauti. Dan banyak persediaannya atau menghimpun amal-amal untuk bekal mati. Ketika bertanya, ilmu apakah yang bermanfaat? Ilmu apakah yang paling utama? Ilmu mengenal Allah. Dalam riwayat Sakit bin Ibrahim radhiyallahu anhu berkata, Sakit bin Ibrahim, pertama, mereka mengaku sebagai hamba Allah, tetapi perbuatannya seperti orang yang bebas liar, padahal mengaku hamba Allah. Yang kedua, mereka mengaku dan percaya Allah menjamin rezeki, tetapi hati mereka tidak pernah tenang. Bila tidak ada harta kekayaan di tangannya. Oh, nggak tahu. Ketika mereka berkata akhirat itu lebih baik dari dunia, tetapi dia ternyata terus-menerus memburu, mengejar
dan menghimpun harta. Ketiga. Yang keempat, mereka percaya hidup itu pasti mati, tetapi perbuatannya seperti orang yang tidak ingin mati. Artinya yang pertama diamalkan, yang diamalkan bermanfaat. Ada ilmu yang dilaksanakan, dikerjakan, tetapi amal itu tidak berbentuk. Karena amal tadi, ilmu tadi semata-mata untuk digantikan dengan dunia, maka sia-sia. Kemudian yang ketiga tadi, amal mereka untuk memperoleh segala sesuatu bentuk pujian manusia, maka lenyap juga. Ilmu yang diamalkan mereka, ternyata dia mengharapkan terus sesuatu itu kepada angan-angannya, maka tidak terbukti. Ilmu yang diketahui tadi, amal yang diketahui tadi dilaksanakan lagi semata-mata untuk dipuji orang, ujub, maka jatuh martabatnya juga. Maka Al-Fudail Al-Iyad itu salah satu adalah murid dari Sultan Aulia Allah di Borobani Nuraikali Sayyidina Syekh Qadir Jailani, berkata, meninggalkan amal disebabkan manusia itu riya. Dan sebaliknya, mengerjakan amal karena manusia itu syirik. Saya tidak datang karena saya tidak dapat apa-apa, itu riya. Karena saya tidak datang karena ada musuh saya di majelis itu dan saya tidak dihargai, riya. Saya datang tidak mendapatkan apa-apa dan tidak kabul juga doa kami, itu riya. Begitu datang lagi karena saya bosan, karena saya jenuh, itu saja, itu riya. Ini meninggal. Mendatangi karena manusia juga riya. Agar aku dipandang manusia, riya. Agar aku ini mendapatkan sesuatu keutamaan, riya. Jatuh semuanya. Ini Al-Fudail. Datanglah karena Allah, bukan datang, bukan selain Allah. Wahab bin Munabbih rahimahullah, aku dapat di dalam kitab Taurat itu ada 20 huruf kalimat dalam mushaf kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, tiada gudang yang lebih manfaat kecuali ilmu. Kayalah dengan ilmu, jangan kaya dengan harta.
Orang yang kaya harta, miskin ilmu, hakikatnya dia adalah orang melarat. Orang yang melarat itu adalah yang pertama, ilmu nggak ada, dunia nggak ada, melarat yang hina, dunia dan akhirat. Kecuali ilmu apa yang dimaksud? Ilmu billah, ilmu mengenal Allah. Dua, tiada harta yang hebat kecuali orang yang bisa menahan marah. Menahan marah. Itu harta banyak. Ketiga, tiada perhitungan yang lebih rendah kecuali amarah. Udah rendah, perhitungannya juga rendah. Dan marah itu membakar amal. Seperti api yang membakar ranting-ranting habis. Keempat, tiada teman dan sahabat yang lebih bisa menghias diri kecuali amal. Amal. Yang kelima, tiada teman dan sahabat yang memalukan kecuali kebodohan. Kecuali itu sahabatmu yang memalukan, dibodohin terus kok malu. Keenam, tidak ada kemuliaan yang paling tinggi kecuali diraih dengan takwa. Ketujuh, tiada kemurahan yang paling sempurna kecuali meninggalkan hawa nafsu. Delapan, tidak ada amal yang paling afdal, yang paling utama kecuali dari banyaknya berpikir. Sembilan, tiada kebaikan yang lebih tinggi kecuali orang yang selalu bersabar. Sepuluh, tidak ada kejahatan yang paling keji kecuali kejahatan itu karena sombong. 11. Tiada obat yang paling lebih lunak kecuali obat yang berupa kasih sayang. Orang yang murah hati, murah senyum, murah maaf, murah harta.
12, tidak ada penyakit yang lebih menyakitkan karena disebabkan lemahnya pikiran. Penyakit yang menyakitkan itu karena lemah pikiran, sedih terus, lebih dari bodoh. Lemah pikiran itu bodoh, lemah lagi, ambles. Diajak ngomong gak ampe, gak nyambung. Kalau kamu gak percaya, cobain saja orang-orang yang stres-stres kayak jajak ngomong gak nyambung. Apa yang diomongin karena saya gak paham. Saya bingung sama dirinya sendiri. Saya gak paham. Yang paham dia sendiri. Tiga-belas, ada keputusan yang lebih adil kecuali menyampaikan dan memiliki kebenaran. 14, tiada dalil yang benar kecuali menasehati yang benar. 15, tiada kemiskinan yang lebih hina dan buruk kecuali karena dia rakus, tamak terhadap dia. Itu kemiskinan terus dipelupuk matanya. Orang miskin itu dipelupuk matanya, kurang terus. Moto hijau, moto abang, moto kuning. Tidaklah kaya yang menghimpun, tidaklah kaya yang menghimpun kecuali akan menerima kecelakaan atau musibah. Jadi orang yang menghimpun akhirnya habis gitu ya. Bukan menghimpun amal, tapi menghimpun kekayaan. Bukan menghimpun ilmu, menghimpun amal, menghimpun kebajikan, menghimpun zikir, menghimpun doa, tapi menghimpun harta. 17, hidup tidak akan berarti kalau tidak diberi sehat. Maka mintalah sehat lebih utama daripada minta kaya dulu tapi stroke. Yang repot itu sudah fakir minta kaya stroke. Sehat nomor Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Itu cara minta sehat ya. Jangan minta sehat saja tapi harus ada afiah. Kalau sehat cuma badan, afiah rohani. Banyak badannya sehat tapi dalamnya remuk karena nggak minta afiah. Maka kalau minta doa nas'alukal afiyah ya, kenapa nggak sehat? Afiyah. Apa afiyah? Sehat rohaninya, maka sehat jasmaninya. Itu.
hati-hati menjaga diri, minta penjagaan dari Allah Ta'ala terus menerus. Jangan jaga diri itu maksudnya kamu hati-hati naik sepeda motor itu bukan jaga diri. Ada yang jaga diri itu bukan itu yang masukkan jaga diri. Jaga diri dari segala apa yang dibenci oleh Allah. Itu yang dibenci. Siapakah orang yang paling kaya dan ibarat lebih kaya daripada raja-raja? Mereka adalah orang yang qanaah, yang menerima ketetapan keputusan Allah. Itulah orang raja di raja, bukan orang kaya. Qanaah, gak peduli dengan harta orang lain, gak peduli dengan kesuksesan orang lain, bukan urusan saya. Karena sifat-sifat itu akan seperti orang-orang yang menumbuhkan sayuran dengan air yang segar. Makin subur orang yang selalu melihat kekayaan orang lain, makin subur. Walaupun tanamannya dia mati. Yang ke-20, selalu mengingat mati. Selalu mengingat mati, memperbanyak ingat mati. Niscaya akan menimbulkan ketentraman, keselamatan kepada diri. Orang yang selalu mengingat mati itu kelihatan. Apa kelihatannya? Sifat juhudnya. Orang yang selalu mengingat mati, zuhudnya yang kelihatan di wajahnya. Matanya selalu bercahaya dengan cahaya Allah. Itu orang zuhud. Kalau mata keranjang, mata buaya, mata bintang itu bukan zuhud. Mata belelek. Iya, kamu duduk sama orang-orang yang paham itu, dilihat matamu sudah tahu ini mata bintang, ini mata buaya, ini mata siasat, ini mata nipu, ini mata muslihat, ini mata gaya. Itu ada semua. Terus ada lagi ini mata-mata. Aksiru dzikrul mauti, barang siapa selalu mengingat memperbanyak mati, maka dia akan mematikan kecintaannya kepada dunia, walaupun dia memiliki apapun. Tetapi mereka mempertahankan mencintai kehidupan, pasti dia adalah orang yang paling gila di dunia ini sebelum gila. Orang selalu memikirkan kehidupan, yang tidak pernah mengingat mati, pasti menjadi orang-orang yang selalu mengharapkan kecintaan dunianya makin membumbung tinggi, makin jauh ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Bahkan pelupuk matanya tidak ada yang lain, yang kelihatan semua. Bagaimana nambah uang, nambah harta, nambah anak, nambah kendaraan, nambah perusahaan, nambah rumah, nambah apa saja, tidak akan pernah habis di pelupuk matanya
sampai mati pun akan dibawa mati apa yang ada di matanya. Pasti matinya tidak membawa iman. Yang paling gila lagi, orang yang selalu berpikir nasib sudah melarat itu jangan mikir saya mau jadi kaya, jangan. Udah fakir, jangan mikir itu. Mikir bahwa Allah menempatkan kemuliaan kepadaku, makin dekatlah aku kepada Tuhanku dengan pemberian yang berupa lain daripada yang lain, berupa petunjuk. Itu kalau mikir kehidupan ya lebih sengsara lagi. Udah dunia tambah sengsara, ditambahkan sakit lagi, ditambahkan malas lagi, ditambahkan lagi menghayal, mati gak mau iman. Naudzubillahi min dzalik. Maka syukurilah apa yang ada itu, banyak-banyak yang diakhirkan. Kenapa? 20 nasihat dari Fudailiyah dalam kitab Taurat yang paling akhir, banyak mengingat mati, puncak untuk memadamkan kegilaanmu, untuk memadamkan semua nafsumu, untuk memadamkan keburukan-keburukan yang kamu lakukan, untuk memadamkan semua kecintaan pada duniamu, sehingga kamu menjadi qanaah, orang kaya sebelum kaya. Sudah saya ingatkan, orang yang takut miskin, takut melarat, takut fakir, pasti miskin, pasti melarat, pasti fakir, karena takut. Apa yang ditakuti terjadi. Takutlah kamu menjadi orang kaya, pasti kaya. Tapi kalau kamu pengen kaya, pasti kamu hina. Kenapa? Kalau kau ingin kaya, akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan, menambah kekayaan. Tapi kalau takut kaya, begitu dia mendapatkan sesuatu karena takut kaya, maka dia akan memberikan yang manfaat bagi orang lain, dirinya kepada Tuhannya. Pasti kaya, pasti. Ya jelas. Jangan minta kaya, takut kaya. Kalau takut kaya, pasti kaya. Kalau pengen kaya, pasti miskin, melarat, hina, sombong, ujub, takabur. Seperti hanya Korun tadi menyombongi Nabi Musa alaihissalam. Kalau takut kaya, begitu dapat sikat, begitu dapat sikat. Kemana? Kembali semua dari Allah, kembali kepada Allah. Bahkan rohnya pun akan diambil oleh Allah, apalagi hartanya. Maka keluarkan wa amfak dari tanganmu apa yang pemberian Tuhanmu, niscaya Allah tidak mengurangi karena kamu takut kaya. Ya. Kalau kepingin kaya, tambah, ngeluarin nggak mau. Nanti kalau saya keluarin kurang. Tambah, 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 tambah. Orang pengen kaya itu begitu, tambah, tambah, tambah. Gak pernah cukup sampai mati. Masalah. Orang mati meninggalkan harta, masalah. Harus paham sudah. Yang hidup masalah rebutan warisan, walaupun cuma rombongnya cuma satu, diparuh dapat ban satu. Mudah-mudahan
ingatkan itu. Kalau mengingat mati, himpunlah ilmu dan himpunlah amal, sehingga kamu bisa beramal soleh. Insya Allah dengan demikian kita sudah mendapatkan masukan-masukan. Kita bisa mengamalkan sedikit ilmu lebih utama daripada banyak ilmu tapi tidak diamalkan, maka rusaklah semua ilmu. Kata Nabi Isa AS dalam syair, ya kalian harus paham, banyaknya pohon yang tumbuh di jalan, tapi kamu perhatikan pohon itu tidak semuanya berbuah. Dan semua buah tidak semuanya manis. Dan semua pohon yang manis atau pohon yang pahit tidak semuanya itu subur. Dan andai kata ada yang subur 1-2 pun akan dihinggapi oleh penyakit. Maka tidak ada sempurnanya seseorang pun, walaupun dia sudah menuntut ilmu, mendapatkan buah. Ada yang buah pahit, makin menderita. Ada yang mendapatkan buah lagi, buah yang tidak manfaat, kecuali buah itu manfaat bagi ular. Dan buah itu beracun. Dan andai kata berbuah itu manfaatnya hanya sebagian dari pohon, tidak semua pohon. Ternyata banyaknya orang yang belajar, banyaknya orang menuntut ilmu katanya, tetapi buah-buah atau pohon-pohon yang ditanam cuman hiasan istana negara, hiasan dari jalan raya, tapi lumayan untuk berlindung dan untuk pandangan mata, tapi tidak manfaat. Seperti pohon kamu lihat semua hampir sama dengan kelapa, tapi itu pohon namanya pohon palem. Kelihatan sama daun hijaunya, kelihatan tampaknya seperti pohon, tetapi yang satu pohon kelapa, yang satu pohon banyak pohon kelapanya atau banyak pohon palem. Itulah aksesoris dunia yang ditanam, tidak mungkin itu tempatnya di jalan. Pasti ditempatkan tempat yang khusus, namanya kebun kelapa. Ilmu itu ibarat kebun kelapa itu, mulai pohonnya berarti, mulai daunnya berarti, mulai daripada lidinya untuk sapu, kemudian kulitnya, kelapanya, dagingnya, isinya, semua kelapa itu bermanfaat. Itulah sifat ilmu. Kalau pohon palem hanya dipandang mata tetapi tidak bisa dinikmati. Maka banyaknya orang berbuat amal daripada banyaknya orang yang berebut kelapa. Maka ditempatkan yang paling banyak di pinggir pantai, karena disitulah di pinggir pantai itu, disitulah tempatnya tafakkur, melihat lautan, melihat sunset, tapi itu melihat kebesaran Allah. Siapa yang bisa melihat kebesaran Allah, apa yang diciptakannya, sampai apa yang di dalam laut,
dia bersandar di pohon kelapa. Tetapi karena bodohnya ilmu, dia mencari hiburan di situ, maka kena tsunami. Harusnya aku bersandar kepada ilmu ini, maka tercipta apa yang aku lihat. Sampai di dalam lautan kamu akan melihat berapa juta ikan berwarna, berapa juta yang belum diketahui oleh manusia, yang semua dipikirkan rezekinya oleh Allah. Hanya satu tafakur yang demikian, tidak menikmati sate yang pinggir pantai, tidak menikmati degan, itu tidak dinikmati, tidak menikmati yang orang hobi ngelencer, itu yang menikmati. Hukuman yang ada bagi mereka bahwa dia adalah orang-orang yang tidak paham sekali arti kehidupan. Mulai belajar malam ini atau sore hari ini, bahwa apa yang kamu bersandar, sandarlah dulu kepada ilmu Tuhanmu, niscaya kamu akan bisa beramal. Kalau kamu bersandar pada kehidupan, maka kamu pasti disong-song oleh hawa nafsu dan kesenanganmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.